Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Raka. Sejak lahir, Raka tak bisa mendengar apapun. Dunia baginya adalah keheningan yang abadi. Ia hanya melihat dunia bergerak, daun yang bergetar tertiup angin, bibir orang yang berbicara tanpa suara, dan burung-burung yang mengepakkan sayap tanpa nyanyian. Meskipun begitu, Raka tumbuh menjadi anak yang cerdas dan penuh rasa ingin tahu. Ia gemar menyendiri di tepi hutan, meraba batang-batang pohon, dan memperhatikan binatang-binatang kecil yang bermain di semak-semak. Ibunya sering melarangnya masuk terlalu jauh ke hutan, karena konon ada makhluk gaib yang menjaga bagian terdalam dari hutan itu. Tapi Raka merasa ada sesuatu yang memanggilnya dari dalam sana. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Pada suatu pagi berkabut, saat desa masih terlelap, Raka berjalan masuk ke hutan sendirian. Ia mengikuti desir angin yang menyentuh wajahnya lembut. Ia tak tahu kenapa, tapi pagi itu angin terasa berbeda, lebih hangat, seperti bisikan yang tak bersuara, memanggilnya untuk terus berjalan. Setelah menembus pepohonan tinggi selama berjam-jam, ia tiba di sebuah padang rumput kecil yang tersembunyi. Di tengahnya berdiri seekor rusa yang tak biasa berbulu, keemasan, dan matanya memancarkan cahaya tenang. Raka berdiri terpaku. Rusa itu melangkah mendekat, dan saat hembusan angin bertiup, Raka merasa sesuatu untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Suara. Bukan suara seperti orang lain mendengarnya, tapi getaran yang menyentuh hatinya. Angin membawa pesan, dan seolah-olah pikirannya bisa memahaminya. Ia mendengar desir pepohonan, langkah kaki rusa, dan bisikan yang berkata, "Kau telah sampai. Dengarkanlah dunia dengan cara yang baru." Raka tertegun. Ia menyentuh dada dan merasakan getaran suara itu beresonansi di dalam tubuhnya. Rusa emas menatapnya lama, lalu berbalik perlahan, berjalan menuju hutan yang lebih dalam. Raka ragu sejenak, tapi rasa penasaran mendorongnya melangkah mengikuti rusa itu. Mereka berjalan bersama, menembus pepohonan tua dan akar-akar besar yang melintang. Setiap langkah membawa Raka semakin jauh dari desa, tapi semakin dekat pada sesuatu yang belum ia mengerti. Suara-suara baru mulai hadir lewat hembusan angin, tawa anak-anak, denting air sungai, dan nyanyian yang tak memiliki lirik. Semua itu masuk ke dalam pikirannya seperti mimpi yang terasa nyata. Namun, di antara keajaiban itu, tersembunyi pula bayangan yang mengikuti mereka. Sesuatu yang gelap, mengendap di balik semak, dan tidak senang dengan kehadiran Raka di wilayah tersebut. Bayangan itu semakin jelas saat malam mulai turun. Raka, yang kini telah terbiasa dengan cara mendengar lewat angin, mulai merasakan getaran asing cepat, berat, dan menekan. Rusa emas berhenti, menoleh ke arah belakang mereka. Telinganya bergerak-gerak gelisah. Raka ikut berbalik. Di antara pepohonan, samar terlihat sosok besar dengan mata marah menyala. Bukan manusia, dan bukan hewan biasa. Tubuhnya gelap seperti asap pekat, dan setiap langkahnya membuat tanah bergetar. Raka memejamkan mata. Ia mencoba mendengarkan makhluk itu seperti ia mendengarkan angin. Tapi tak ada suara, hening, justru keheningan yang menakutkan. Rusa emas menginjak tanah sekali. Akar-akar pohon di sekitar mereka, seolah bangun dari tidur panjangnya dan merambat cepat ke arah makhluk itu. Mencoba menghalangi jalannya. Tapi makhluk itu hanya mendesis dan kabut hitam di sekitarnya, menyingkirkan akar-akar itu. Dengan mudah, tanpa suara, Raka merasa pesan yang sangat kuat datang dari rusa itu. Lari bukan jawaban. Dengarkan lebih dalam. Raka menggenggam dadanya. Ia duduk bersila di tanah, menutup matanya, dan membiarkan angin menyelimuti tubuhnya. Ia mencoba fokus, menyingkirkan ketakutan, dan menyelam ke dalam aliran getaran di sekitarnya. Perlahan, suara yang berbeda mulai muncul bukan dari luar, tapi dari dalam dirinya. Suara-suara kenangan, tawa ibunya, suara gurunya yang lembut saat mengajarinya bahasa isyarat, dan satu suara yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Suara laki-laki yang dalam dan hangat berkata, "Kau punya telinga di hatimu, Raka." Tiba-tiba, seberkas cahaya keluar dari dada Raka. Cahaya itu bukan panas, tapi menenangkan. Rusa emas menunduk, dan cahaya itu menyatu ke dalam tanduknya yang mulai bersinar lebih terang. Raka membuka mata, dan saat itu ia sadar suara bukan hanya sesuatu yang didengar lewat telinga. Ia adalah getaran yang bisa disampaikan, diterima, dan bahkan dilindungi. Makhluk kabut hitam tampak terguncang oleh cahaya itu. Ia menggeram, lalu berbalik arah dan menghilang ke dalam kegelapan.
Ditelan oleh hutan, Raka berdiri perlahan. Ia melihat rusa emas yang sekarang menatapnya dengan tatapan penuh bangga. Angin berhembus lagi, kali ini membawa suara-suara dari seluruh hutan. Burung yang bersiul, air yang mengalir, dan bahkan suara dedaunan yang jatuh perlahan. Semuanya seolah menyambutnya sebagai bagian dari mereka. Namun, sebelum mereka sempat bertanya siapa sebenarnya rusa itu, hembusan angin terakhir membawa pesan baru. Lebih tenang, tapi juga lebih serius. Kau telah membuka satu pintu, tapi perjalananmu baru dimulai. Dan rusa itu mulai berjalan lagi. Kali ini ke arah cahaya redup yang muncul dari balik bukit. Raka mengikuti rusa emas menaiki bukit yang diselimuti kabut tipis. Setiap langkah terasa ringan, seolah bumi mengangkat kakinya dengan lembut. Saat mereka mencapai puncak, pemandangan yang terbentang membuat Raka terdiam. Di hadapannya terbuka sebuah lembah luas yang tidak pernah ia lihat di peta desa. Penuh bunga-bunga bercahaya dan pohon-pohon berdaun kristal. Di tengah lembah, ada danau bening yang memantulkan langit malam. Meski matahari belum sepenuhnya tenggelam, di situ, waktu terasa berjalan berbeda. Rusa emas berhenti di tepi danau, lalu menoleh pada Raka untuk terakhir kalinya. Angin berhembus pelan dan membawa pesan terakhir. Dunia ini mendengar mereka yang mau mendengar dengan hati. Kau telah menemukan suaramu sendiri, dan kini, kau adalah jembatan antara dua dunia yang hening dan yang bersuara. Tanpa suara, tanpa paksaan, rusa emas melangkah masuk ke danau. Tubuhnya perlahan larut menjadi cahaya, seperti bintang-bintang yang jatuh satu persatu ke dalam air. Danau berkilau sebentar, lalu kembali tenang. Raka berdiri sendiri, tapi kali ini ia tidak merasa kesepian. Angin masih membelai wajahnya. Suara-suara tetap berdatangan. Tidak lewat telinga, tapi lewat setiap helai rambut, setiap denyut nadi, dan setiap tarikan napas. Ia menatap langit dan tersenyum. Ia pulang ke desanya keesokan harinya. Orang-orang menyambutnya, heran sekaligus lega. Ia tidak bisa menjelaskan dengan kata-kata biasa apa yang ia alami. Tapi setiap kali ia memejamkan mata dan membiarkan angin berbicara, ia tahu ia tidak akan pernah benar-benar kehilangan suara dunia. Kini, Raka menjadi pencerita. Ia mengajar anak-anak di desanya bahasa isyarat, tapi juga mengajarkan mereka untuk mendengarkan. Dengan cara lain melalui getaran, perhatian, dan keheningan. Kadang, saat angin bertiup kencang dari arah hutan, ia menengadah dan tersenyum. Sebab ia tahu, rusa emas masih ada di sana. Dan suara-suara hutan akan selalu menemaninya, selama ia terus mau mendengar.